mainannya anakku ini nih. Motornya brem mana dek? Mana? Ini jamu besar ternyata manis ya. Apa sayang? Ini wah. Ini anak. Hati saya tuh nggak pengen. Ya no, nggak mau. Karena nggak mau minjemin adiknya, nggak mau, mama nggak mau kasih. Ini yang mau bawa macam. Ini patut dikasih itu ya. Iya. Oke pasti gitu. Jadi main ini kamar anakku. Jadi mainannya tuh gini. Iya. Kalau yang nomor 2 sukanya motor-motoran. Tapi kalau yang nomor 1 sukanya mobil-mobilan. Tiap anak kan beda ya. Ada yang mau buah? Jadi ini ada jeruknya asem, ada mangganya manis, terus ada jambunya yang manis. Perpaduan ya. Jadi hidup itu ada manis, asem, ada pahit. Jadi harus dijalani dengan ikhlas. Ini nak kulitnya kecil nih, kulitnya kecil. Oh, gini yang rambutku lemes banget habis dikeras tas. Oh ya, tahu. Nanti di sini. Tepuk-tepuk. Tadi udah buka puasanya pakai nasi, ya kan? Terus ada makan donat kentang, terus buah. Karena temen itu gak capek apa. Oh, nggak boleh kelihatan ya TV ya? Kenapa? Oh, aku ini nggak tahu, banyak yang ngingetin. Waalaikumsalam. Nah, kemarin tuh kan ada kejadian kapal yang jatuh di Selat Bali ya, di Jembrana. Saya berdoa mudah-mudahan banyak yang selamat, dan kalau memang takdirnya sudah diambil sama Allah, mudah-mudahan jasadnya diketemukan segera, ya kan? Karena ya inilah alam itu, kita nggak pernah tahu ya kan. Terus buat yang pengantin baru, kalau belum 40 hari belum syukuran, jangan keluar rumah ya, supaya jauh-jauh dari bahaya. Jadi di rumah aja, sebelum 40 hari itu harus di rumah. Saya doain semua korbannya ini bisa diketemukan ya. Kalau yang selamat alhamdulillah, yang sudah diambil sama Allah mudah-mudahan diketemukan jasadnya, dan semoga husnul khotimah, diberikan tempat yang lapang kuburnya, terangkan kuburnya. Karena pengalaman saya pernah naik kapal waktu itu di Wakatobi waktu show, dan itu airnya sempat masuk juga. Itu saya bersama partai besar juga karena acara kampanye. Jadi saya udah, habis dari situ saya udah trauma, nggak mau naik kapal kalau keluar Jawa gitu kan. Tapi kalau di Bali ini kan penyeberangannya itu cukup dekat ya gitu. Nah, kenapa kok kalau Madura itu bisa dibuat jembatan? Kenapa kalau Bali itu belum dibuat jembatan? Bukannya belum, tapi kan di Bali itu kan selatnya, lautnya tuh lebih dalam banget. Kalau Madura kan lebih dangkal ya, maksudnya gitu. Gitu. Dan masyarakat Bali itu adat istiadatnya masih kuat banget. Dan saya bangga dan salut banget. Masyarakat Bali itu luar biasa.
Jadi beliau mempertahankan adat istiadatnya dari leluhur nenek moyangnya, itu benar sebenarnya. Ya sama lah kayak orang Jawa misalnya, ini harus syukuran masukin rumah atau apa-apa gitu kan. Ya itu kadang-kadang kan orang sekarang males gitu. Tapi kalau saya ikut alur orang dulu, ya harus syukuran gitu kan. Saya kan ada yang katanya ibu sama anak tuh ya, yang ingin nemuin suami dan bapaknya itu ternyata nggak ada. Ya Allah, saya tuh kasihan banget. Gak ngebayang kalau saat posisi seperti itu di kita gitu. Makanya semoga segera diketemukan jasadnya. Kasihan. Ada yang rindu gak sih sama aku? Kalian rindu gak? Aku udah gak nge-live udah lama karena hati aku tidak baik-baik aja. Hey, Nimas, thank you. Banyak, thank you. Apa kabar kok baru muncul? Iya. Jeruknya ini kadang ada asam, tapi ada manisnya juga. Oke, Mas. Menua itu pasti. Itu sudah hukum alam. Hukumnya Allah, menua itu pasti, tapi jiwa kita harus muda dong. Iya kan? Jiwa harus muda biar happy terus. Halo Tuban. Mama. Apa sayang? Mas. Oma. Mama, oma ya. Pelom ya. Ya. Pelom apa sebenarnya? Kenapa? Ya. Jeruk kupas, jeruk bulat itu loh, jeruk peras yang bisa buat itu. Aku ini suka asem, suka entar ini. Salam kenal Roman. Malam. Kalau jeruk baby manis. Apa? Puasa? Iya, puasa Muharram. Saya udah mulai puasa udah dari tanggal 26 Juni. 26, 27, 28, 29, 30. Tanggal 1 saya nggak puasa karena dampingi suami di HUT Polri kemarin. Terus lanjut lagi sampai sekarang. Aku nggak butuh pujian, Mbak Nur Kofifa. Dipuji tidak meninggi, diinjak tidak tumbang. Nggak butuh. Nggak butuh validasi, nggak butuh pencitraan, nggak butuh. Yang penting uripku bahagia lahir batin. Itu yang bikin kita awet muda. Ora butuh pujian. Waalaikumsalam Mbak Is. Mama. Oh mau? Iya. Iya.
Buat apa hidup butuh pujian? Gak butuh. Yang penting suamiku sayang sama aku, anak-anakku dicukupkan kebutuhannya sama Allah, kita bahagia lahir batin, itu kuncinya. Ya kan? Hei Ana. Dua. Aku udah lama gak nge-live ya. Yang mana? Lu makan jambunya aja deh. Jambunya enak. Laguku banyak, yang mana? Masya Allah, Alhamdulillah. Makanya saya Mbak, jadi saya itu Mbak tiap hari itu mintanya, ya Allah paling sehat, saya sehat, seger waras lahir batin saya. Supaya saya bisa menjalankan puasa sunnah ini. Kan kalau puasa Ramadan itu puasa yang terbaik itu puasa Ramadan. Puasa sunnah di bulan suci Ramadan. After puasa Ramadan tuh ada puasa lagi, bulan yang sangat mulia itu ya bulan Muharram ini. Saya kalau bisa 1 bulan penuh. Makanya saya tuh nggak pernah, kalau ada orang julid, orang ngibul itu saya nggak pernah ambil pusing. Karena hatiku tuh udah bahagia, udah tenang, udah tentrem. Gimana dong? Saya mau nyapa-nyapa yang orang yang punya energi positif di sini. Hai Taiwan, aku pernah show di sana loh. Aku gitu, ngapain ambil pusing? Karena makan nggak minta orang, ya. Kita bekerja sendiri, bekerja uang halal, bukan haram. Usaha-usaha sendiri. Kalau kita fokus pada hidup kita, maksudnya bukan berarti kalau fokus pada hidup kita nggak peduli orang lain, nggak, bukan gitu. Tetap peduli sama orang lain, tapi utama itu fokus pada diri sendiri gitu loh. Makanya orang kadang-kadang sebelum mencela kamu berkaca dulu gitu kan. Makanya orang yang sibuk mengomentari hal jelek sama orang lain, dia lupa untuk dia introspeksi diri. Makanya dia gitu. Hai kalian, Bunda Rika, puasa nggak hari ini? Ini saudaraku juga ini Bunda Rika. Badanku kurus pertama. Aku dapat obat dari dokter Yusri. Sebelum makan harus minum obat itu. Kedua, saya makannya satu hari hanya sekali aja. Itu pun kalau sahur, kadang-kadang saya sahurnya itu jam 2, jam 3 gitu. Terus kita niat, udah kita ini kan. Pokoknya makannya dijaga. Nasinya dikit. Terus kalau bisa sih, ya pola makannya itu loh maksudnya. Makan rebus-rebusan. Kalau saya tuh masih kurang kenyang, jagung rebus, itu suka saya. Oh, lagi libur. Nanti kalau udah selesai PMS-nya, lanjut lagi puasa ya. Biar ada temennya saya. Baik, Adi Wijaya. Alhamdulillah. Halo, Jambi, Ana. Apa kabar, Nah? Salam kenal, Felis. Alex, kalau orang punya sakit lambung, jangan lupa sebelum makan minum obat mah itu. Itu. Kalau aku tuh sebenarnya gini, aku suka kopi, tapi sekarang agak ngurangin. Maksudnya bukan yang pencinta kopi banget ya. Tapi kopi misalnya kopi macchiato gitu kan, pakai susu gitu. Bukan yang kopi hitam gitu. Nah, ini aku mau ngeracik nyoba bikin kopi hitam, aku racik nanti aku mau kasih almond susu. Nanti hasilnya kayak gimana, tapi nggak pakai gula gitu.
kalau saya sih dianjurkan lebih baik yang kopi hitam asli gitu. Nanti kita nambahin sedikit pakai susu kesukaan kita gitu. Kemarin juga aku beli sasetan, Bu. Ada kan kopi green tea hijau tuh yang dari Malaysia itu kan enak banget tuh. Saya diingetin temanku, kamu kalau bisa bikin kopi hitam, nanti baru dikasih milk tea, fresh milk gitu. Kenapa Alex? Kamu punya emah ya? Kalau punya emah itu harus hati-hati makannya, nggak boleh telat gitu biasanya ya. Saya tuh beberapa hari ini tuh makannya jagung rebus. Karena kalau kan kita buka puasa jam 6 ya. Kalau di Bali kan jam 7. Jam 6 lebih 10 menit atau 15 menit itu. Kalau jam 12 tuh kadang saya lapar. Saya baru makan jagung rebusnya itu. Sekarang berat badan saya turun sekarang. Ya gara-gara saya dikasih menu diet sama dokter Yusri ya kan, apa aja yang boleh. Terus kalau udah saya bilang kalau udah buka puasa gitu malam jam 9 nggak boleh makan nasi lagi gitu kan. Jadi ya udah cukup sekali aja gitu. Aku pernah minum kopi langsung nafas kayak mau hilang, tangan kaki keluar keringat. Oh iya berarti kamu emah, terus lambung kamu nggak bisa terima, Alek, kamu jangan minum kopi deh gitu. Berat badan sekarang 48 menuju 47, 45. Aku harus turun sampai 45 kilo. Ih, badan 48 udah punya anak 2 itu luar biasa loh. Karena katanya mama aku dulu gini, kalau kamu nanti waktu aku masih gadis dikasih tahu, nanti kalau punya anak pertama kamu harus bisa jaga rawat badan. Kalau anak pertama badanmu bombrot, kamu nggak mau dikenditin, nggak mau minum jamu, terus udah gitu tidurnya mekeh, nggak mau lurus kakinya, apalagi lahiran normal gitu. Sudah wassalam anak kedua gitu. Akhirnya anak pertama kan normal tuh, berat 3,5, panjang 51 Mas Rafif. Di bengkung 20 meter, sama kakiku tuh ditali. Kaki betis 2 tuh ditumpukin jadi satu gini supaya tidurnya nggak ke kanan ke kiri. Jadi jalannya tuh nanti kalau masih utuh lagi gitu loh. Bener-bener nurut dipilih, terus kasih jamu gitu. Nurut aku. Alhasil badanku balik. Anak kedua badanku balik. Bersyukurlah. Pokoknya kalau nurut sama orang tua itu pasti 160. Pasti ini apa namanya? Pasti selamat